Alright guys, selamat malam guys. Apa kabar kalian guys di malam hari ini? Gue harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan bagi kalian yang sedang sakit, gue doakan semoga cepat sembuh agar kita bisa sama-sama pantau perkembangan informasi-informasi terviral. Kejadian-kejadian viral ya guys ya. Alright guys, sementara tadi kita udah simak ya terkait dengan si Agnes ya yang akhirnya guys diamankan juga ya. Ditahan juga ya si Agnes ini menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ya, berurusan dengan hukum karena ya untung dia di bawah 17 tahun sehingga mendapatkan perlakuan ya tidak seperti orang-orang dewasa ya, pada umumnya yang melakukan kesalahan karena mempunyai undang-undang tersendiri ya terhadap penanganan anak-anak bermasalah gitu ya. Dan kalaupun misalkan dia di atas 17 tahun, wow, mungkin ya akan senasib dengan sama seperti si Dandi dengan si Shane ya, akan dijeruji besi mungkin ya. Tapi ya entahlah, kalau si Agnes mungkin di tahanannya ya tidak seperti itu ya, karena mereka dia itu di bawah umur ya. Oke guys, kita tinggalkan dulu guys. Sementara kasus proses si Agnes ya, biarkan dia beristirahat dulu dengan tenang ya karena dia masa tahanannya akan diperpanjang lagi, mungkinnya bisa jadi diperpanjang 8 hari ke depan ya. Oke, dan mungkin itu adalah prosesnya yang akan dilakukan oleh kepolisian. Dan guys, di malam hari ini guys, gua ini akan sedikit bukan sedikit ya, akan memberikan lagi informasi terupdate guys ya. Kembali ke kasusnya si efek kasusnya si Mario Dandi terhadap para pejabat ya yang ternyata luar biasa imbasnya kan. Kalian tahu sendiri kan ada udah berapa banyak yang terkena ya. Dalam hal ini yang terekspos adalah 3 ya. Yang pertama adalah ayahnya si Rafael Alun, yang kedua si Eko Darmanto dari Jogja, dan yang ketiga ini guys yang terakhir, mudah-mudahan ini yang terakhir guys ya. Mudah-mudahan ini yang terakhir karena mungkin yang nextnya mungkin mereka ya udah buru-buru bersih-bersih akun guys ya. Takutnya ya berurusan dengan KPK atau PPATK gitu kan ya. Dan tentunya guys, apa namanya, siapa Andi ya, siapa nih, kita lihat guys si Andi, oh ini ya Andi Pramono ya, Andi Pramono ini dia seorang kepala bea cukai di Makassar ya, yang sama halnya kasusnya dengan si Eko Darmanto, memamerkan harta kekayaannya ya, sehingga membuat masyarakat menjadi curiga gitu kan, walaupun terlepas dari iya dan tidaknya gitu kan. Itu nanti hukum yang berbicara ya dari hasil proses penyelidikan yang dilakukan PPATK maupun dari KPK gitu guys ya. Jadi kita tidak bisa tidak bisa, sebentar guys. Ya, kita tidak bisa menentukan bahwa dia salah atau tidak ya. Tentu hukum yang akan berbicara nantinya. Oke guys, kita baca aja guys ya. Dari Detikcom 6 jam yang lalu, Andi Pramono tengah disorot terkait aset kekayaan miliknya. Namun pihak Bea Cukai Makassar menyebutkan kinerja Andi cukup baik di Bea Cukai Makassar. Oke. Tapi ya terlepas dari baik dan tidak ya, terlepas dari baik dan tidak seseorang bekerja gitu kan, tidak menutup kemungkinan ketika ada peluang kesempatan ya mungkin ya. Tapi gue bukan berarti gue menuduh Andi Pramono ini melakukan, tidak. Tapi gue berbicara dalam hal ini adalah eh, kesempatan dan kesempatan untuk melakukan pelanggaran ya, terlepas dari baik dan tidaknya. Oke guys, tentu hukum yang akan berbicara bukan kita. Nah kita baca guys, seperti apa dia. Kita lihat artikelnya nih. Kita tidak bisa menilai guys ya, kita tidak bisa menilai seseorang itu dari perform atau dari fisiknya atau dari luarnya saja gitu kan, karena kita juga kan tidak tahu kesehariannya seperti apa gitu kan ya. Dan tentunya jangan terjebak dengan penampilan ya, yang gue sampaikan seperti itu. Ini apa lagi guys, sebentar guys. Karena penampilan itu adalah ya itu tadi guys, casingnya kan belum tentu sama dengan isinya guys ya. Dan tentunya kita akan tahu setelah kita buka baru tahu gitu kan seperti apa gitu kan dalamnya itu ya, dari casing tersebut. Oke guys, kita baca aja guys ya di sini ya.
Judulnya apa nih guys? Oke, dilansir dari Detik News ya. Hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 jam 15.13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Alright guys, Kepala Bea Cukai Makassar, Andi Pramono, kini tengah berada di Jakarta. Setelah aset kekayaan miliknya disoroti pihak Bea Cukai, Makassar menyebutkan Andi kinerjanya cukup baik di Bea Cukai Makassar. Memang Pak Andi sekarang lagi dalam rangka ke Jakarta, tentu berita ini harus diklarifikasi. Tentunya juga teman-teman media sering juga kita viralkan agenda Pak Andi selama beliau bertugas di Makassar. Menurut kami dan juga penilaian dari pimpinan kami, kinerja beliau cukup baik. Oke. Ujar Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Makassar Irwan kepada wartawan dilansir Detik Sulsel Kamis tanggal 9 bulan 3 2023. Alright guys ya. Hati-hati Pak Irwan, hati-hati ya. Namun, ketika permasalahan yang menimpa Andi Pramono pihak pihak Bea Cukai Makassar memilih tidak berkomentar. Sorotan terkait aset kekayaan milik Andi Pramono diserahkan kepada pihak yang berwenang. Cuma terkait itu masalah pribadi, kami tentu tidak bisa berkomentar lebih jauh karena sudah ada tim yang melakukan penilaian maupun penelitian, ucap Irwan. Selama di Jakarta, Andi Pramono telah menginstruksikan kepada stafnya untuk tetap melakukan pelayanan kepada masyarakat. Para staf Bea Cukai Makassar diminta tetap tenang dan mengklarifikasi terkait dengan pelaksanaan tugas harian dalam melayani masyarakat. Terkait pelayanan, Pak Andi tetap menginstruksikan kepada kita tetap tenang dan kita jawab jika ada yang meminta klarifikasi. Apalagi terkait dengan pelaksanaan tugas Bea Cukai Makassar. Semua seperti dilihat. Melakukan pelayanan deh. Jadi seperti yang tadi gua bilang guys ya. Asetnya di sini kurang lebih 13 M katanya guys. Saya punya harta 13 M rumah mewah di ini profil. Oke guys. Jadi gitu guys ya. Jadi jangan terjebak atau tertipu dengan penampilan ya. Jadi hati-hati guys ya. Bukan gue menuduh, enggak. Karena gue tidak ada kapasitas untuk memponis seseorang ya. Gue hanya membacakan dan memberikan komentar gitu kan ya. Kalaupun ini salah, gue minta maaf guys ya. Oke, jadi hanya hukum ya yang bisa berbicara dalam hal ini, yang bisa menentukan benar dan tidaknya. Dan tentunya fakta data yang akan berbicara tentunya ya, bukan hanya sebatas omongan saja gitu ya. Jadi ya itu dia guys ya. Bagi kalian nih para pejabat yang belum di absen yang belum di absen oleh KPK maupun PPATK, hati-hati guys, kalian jangan merasa tenang, merasa aman ya. Hati-hati, kalian juga suatu saat akan terbongkar juga ya. Karena seperti kalian ketahui guys ya, gua sendiri secara pribadi tidak nyangka guys ketika hanya masalah anak-anak gitu kan ya, hanya masalah anak-anak gitu kan berimbas luar biasa kepada orang tuanya ya, yang tadinya hanya sebatas ulah dari si Mario Dandi yang arogan ini gitu kan, sehingga menimbulkan dampak yang luar biasa gitu kan, dan ngerembet kemana-mana dari Jakarta menuju Jogja, dari Jogja langsung meluncur ke Makassar, dan dari Makassar entah mau kemana nih guys ya. Nih belum ada bocoran lagi nih ya. Tetapi guys ya, yang pasti guys di sini Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan tentu wow ini guys banyak boroknya ya, dan harus segera diobati gitu kan. Itu jangan sampai nanti Kementerian Keuangan menjadi sarang tikus-tikus got guys ya, yang dimana di beberapa artikel gua pernah baca ada 69 lagi yang akan nanti dipanggil ya, dan kemungkinan lebih guys dari 69 ya, dimungkinkan seperti itu. Karena ya itu dia, jadi jangan sampai nanti Kementerian Keuangan menjadi tempat berlindung ya, tempat berkembang biaknya ya para tikus-tikus got ini gitu ya. Jadi sorry guys, gue sebut tikus got ya, karena ya tikus kan seperti itu ya, menggerogoti ya. Jadi ya, analoginya seperti itu lah guys ya. Jadi ya itu dia guys ya. Jadi jangan sampai kalian merasa tenang dan merasa aman ya. Kalaupun misalkan sekarang kalian tidak terbongkar ya suatu saat akan terbongkar.
hanya waktu guys ya, kita menunggu waktu aja guys ya. Jadi seperti yang gue sampaikan tadi guys, hanya hal yang tidak mungkin, hanya hal yang sepele gitu kan, bukan sepele menurut gue ya, hanya karena ulah anak yang arogan sehingga melibatkan dampaknya melibatkan banyak orang. Bahkan ini kasus menjadi kasus yang kasus nasional atau mungkin juga internasional guys ya. Karena ketika gua cek di channel YouTube gua sendiri ternyata Malaysia hadir nih. Halo Malaysia, selamat malam Malaysia ya. Semoga apa yang gua sampaikan bisa dimengerti guys ya. Dan kalian bagi yang tidak mengerti silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang Malaysia silahkan absen ya. Dan gua juga ya mungkin ini guys ya. Jadi tidak hanya nasional guys ya. Kemungkinan sudah mendunia ya kasus ini gitu. Dan ya gue secara pribadi sebagai masyarakat Indonesia malu lah ya. Apa namanya, negara kita Indonesia terkenal bukan karena hal-hal yang positif atau prestasinya, tetapi kebobrokan pejabatnya ya, yang ya tadi guys, seperti kucing ya, kucing seperti tikus-tikus got gitu ya, yang merasa nyaman berlindung di lembaga Kementerian Keuangan ya. Dia gue malu guys ya, malu dalam artian itu tadi, negara-negara lain juga pasti menyimak gitu kan, menyimak. Dan secara tidak langsung mungkin investor juga akan berpikir panjang guys untuk masuk ke Indonesia karena pejabatnya ya seperti ini gitu kan ya. Aduh bahaya gitu kan ya, dia juga kan nggak mau juga kehilangan duit gitu kan untuk berinvestasi di Indonesia kalau melihat mental-mental pejabatnya seperti ini gitu kan, bobrok dan bego seperti ini gitu kan ya. Dan ya inilah tugas tugas kalian sebetulnya yang diberikan mandat sama kita sebagai masyarakat ya, harusnya menjalankan dengan amanah gitu ya. Dan jangan merasa sombong guys ya, jangan merasa sombong kalian menduduki satu jabatan, karena jabatan yang kalian sandang saat ini yaitu pemberian amanah dari rakyat, sebetulnya kan seperti itu ya. Bagi mereka yang sadar harusnya ya malu lah memamerkan kekayaannya di media sosial gitu kan, dipamer-pamerkan sementara dia nggak menyadari bahwa dia seperti itu dari mana asalnya gitu ya guys ya. Jadi sekali lagi guys ya, untuk para pejabat nih, gua nggak bosan-bosan ingetin, hati-hati kamu nih, jangan nyengir aja menang-menang wae, cicing-cicing wae gitu kan, suatu saat pasti kebongkar guys ya. Jangan merasa nyaman ya. Dan dengan kasus ini mungkin guys ya, banyak pejabat-pejabat yang biasanya expose gitu kan di media sosial terkait dengan kekayaannya gitu kan, maupun si pejabatnya itu sendiri ataupun istrinya atau anak-anaknya gitu kan. Hati-hati, tolong dikasih tahu gitu kan, kalau kalian nggak mau dipanggil berurusan dengan KPK atau apa namanya, KPK ya, atau dengan yang lainnya gitu kan dalam hal ini. Oke, dan itu mungkin pesan dari gua ya. Semoga informasi yang bisa yang gua sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Dan jika kalian suka guys dengan artikel yang gua bacakan ya, dengan konten-konten yang gua bacakan nih, yang gua sampaikan kepada kalian, silahkan klik tombol like and subscribe-nya guys ya, biar gua tambah semangat untuk menyampaikan informasi-informasinya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan info-info terupdate-nya. Oke guys. Dan sementara itu guys yang bisa gue sampaikan. Sampaikan salam gue buat keluarga kalian. Selamat malam dan terima kasih.